Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita bawa dengan segenap hati kita mau memuji, menyembah Tuhan. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Mari bawa setiap hati kita buat Tuhan. Mari puji Dia. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Cinta dan kasih setiamu untuk selama-lamanya Tuhan. Katakan bersama, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batuku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya. Katakan kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sungguh kasih setia dan cintamu tidak akan pernah berakhir dalam hidup kami Tuhan. Selama-lamanya. Sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dan katakan kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, selama-lamanya kasih setia dan cintamu untuk kami Tuhan. Haleluya. Mari sorakan haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya cintamu, kesetiaanmu tidak akan pernah berakhir dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Engkau menerima kami apa adanya Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun.
Tuhanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan, Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Mari angkat tanganmu sama-sama, katakan, kini aku percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah
we worship you. Yaralana mayase. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out more and more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need you more and more. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out more and more. Holy Spirit, fall in this place. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out more and more of you. Say, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again, Lord, with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out more and more of you. Lord, I'm crying out more and more of you. Lord, I'm crying out more and more of you. Come Holy Spirit. Baik, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat pertemuan ibadah, walaupun hanya melalui online, kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih dalam keadaan baik, ini semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami telah memuji Tuhan, kami sangat diberkati oleh setiap pujian yang dinaikkan Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan bertahta di atas setiap pujian kami Tuhan. Dan tiba saatnya sekarang ini Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit bagian dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memakai hambamu yang masih banyak keterbatasan ini Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada setiap anak-anak muda di TAG ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini membebaskan kami, firman-Mu ini menguatkan kami, dan firman-Mu ini boleh menjadi pedoman hidup kami dalam menghadapi kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama semua yang mengikuti siaran ini sama-sama katakan amin. Ya. Shalom. Saya menyapa seluruh teman-teman TAG yang mengikuti siaran hari ini. Kami bersyukur sekali, kita bersyukur sekali kalau dalam keadaan sehat. Ini semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kalau teman-teman masih bisa menyaksikan ibadah, sekalipun hanya melalui online,
Tapi percayalah Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Nah, sebelum saya akan masuk dalam firman Tuhan, yang pertama saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Kak Veve sebagai pemimpin TAG, beserta seluruh tim yang sudah mempercayakan saya untuk membagikan renungan firman. Ya, kita berdoa ya untuk komunitas TAG ini supaya semakin berkembang, semakin menjangkau banyak jiwa, dan banyak anak-anak muda akan dimenangkan. Amin. Ya, saya mendapatkan sebuah tema yang bagi saya ini sebenarnya tema yang sederhana, simpel, tapi begitu berat untuk disampaikan. Kenapa berat untuk disampaikan? Karena ini adalah tema ini sifatnya fundamental atau dasar banget untuk setiap kita yang mengaku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, dasar untuk setiap kita yang hidup sebagai anak-anak Tuhan. Baiklah, saya akan menyampaikan tema yang diberikan pada saya, judulnya Unconditional Love atau kasih yang tidak bersyarat. Ya, ini mungkin istilah yang sering sekali kita dengar dikhotbahkan banyak hamba-hamba Tuhan, di-sharingkan lewat renungan firman Tuhan. Kita sering sekali mendengar ya istilah ini, kasih yang tidak bersyarat atau boleh dibilang juga cinta yang tidak bersyarat. Namun, tahukah teman-teman arti dari kasih yang tidak bersyarat? Ya memang secara umum artinya adalah kita mencintai sesuatu atau seseorang tanpa ada syaratnya. Ya itu sederhananya seperti itu. Tapi pada hari ini kita akan mencoba melihat dari salah satu bagian firman Tuhan mengenai apa sih cinta tak bersyarat itu dan cirinya gimana sih cinta tak bersyarat itu. Nah, saya sendiri waktu menerima tema ini, lalu pemimpin di tempat ini juga menunjuk sebuah teks untuk dibawakan. Nah, ini cukup jadi pergumulan saya ya. Saya sekitar 1 hari atau 2 hari saya belajar tentang kitab ini dan saya menemukan hal yang luar biasa. Gitu. Nah, saya diberikan teks untuk membawakan tentang cinta atau kasih yang tidak bersyarat ini dalam kitab Hosea. Nah, sebelum saya masuk dalam kitab Hosea, tahukah teman-teman bahwa kitab Hosea ini adalah salah satu kitab yang masuk dalam kitab para nabi-nabi kecil. Jadi dibagi 2, dalam kitab perjanjian lama itu ada kitab nabi-nabi besar seperti Yeremia, Yesaya, Yeskiel. Lalu dibagi juga di kitab nabi-nabi kecil ada Hosea, Yoel, Amos, dan lain sebagainya. Nah, karena dibilang bahwa ini adalah kitab nabi-nabi, tentunya di dalamnya isinya adalah apa? Pesan. Ya, karena nabi-nabi atau pengertian nabi adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Secara khusus dalam perjanjian lama, nabi itu diberikan tugas untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Israel, yang memang bangsa Israel juga dipilih untuk jadi umatnya Tuhan. Jadi kitab Hosea ini adalah salah satu kitab dari seorang nabi yang memang dipercaya Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, tapi ada satu hal yang menarik dalam kitab Hosea ini. Kenapa? Karena saking waktu saya baca kitab Hosea, mungkin saking Tuhan ini geram dengan bangsa Israel, atau saking bangsa Israel ini, karena orangnya kita tahu bangsa Israel orang yang tegar tengkuk. Saking tegar tengkuknya, saking tegar tengkuknya, sampai Tuhan itu harus membuat sebuah gambaran tentang bangsa ini melalui kehidupan nabinya. Nah, ini kalau kita lihat teman-teman akan hanya mendapatkan ini di kitab Hosea ya. Tuhan menyampaikan pesan, tapi pesan ini begitu digambarkan dalam kehidupan nabinya. Itu artinya pesan ini sangat penting. Atau mungkin Tuhan menyampaikan pesan ini dengan dengan geram hati. Saking bangsa ini tegar tengkuknya. Ya. Nah, kita baca apa yang terjadi dengan kehidupan Nabi Hosea. Di Hosea pasal yang pertama ayat yang kedua. Saya bacakan. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal
dan peranakanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Ya, ini baru kitab awal nih, baru ayat-ayat di awal pembukaan kitab Hosea. Tapi kita sudah disuguhkan kata-kata yang ini kalau Tuhan mungkin ngomong secara langsung, kita tahu bahwa Tuhan sedang geram sekali ya. Geramnya dengan bangsa Israel. Kenapa? Sampai akhirnya Tuhan menyuruh Hosea untuk mengawini seorang perempuan sundal. Ya, perempuan sundal ini, waduh, mungkin teman-teman TAG karena masih muda mungkin banyak yang belum tahu dengan istilah ini ya. Tapi mungkin kalau istilah yang kita tarik ke zaman sekarang mungkin adalah perempuan yang memperkerjakan dirinya. Perempuan yang menjual dirinya. Atau mungkin bahasa umumnya adalah PSK, pekerja seks komersil. Ya. Sampai Tuhan menyuruh nabinya untuk melakukan hal seperti itu. Saking apanya? Saking bangsa Israel ini benar-benar jahat di mata Tuhan. Seperti orang yang menjual dirinya kepada ilah-ilah lain. Nah ini keunikan kitab Hosea. Nah tapi karena kita di awal tadi sudah saya bilang bahwa tema kita unconditional love atau cinta yang tak bersyarat. Hari ini saya akan bagikan ciri cinta yang tak bersyarat yang saya temukan ketika saya membaca kisah tentang Hosea. Mungkin bisa ditampilkan 3 ciri kasih yang tak bersyarat. Yang pertama, saya kasih singkatan ya supaya teman-teman gampang ingat. Saya singkat SMP ya. Biasanya kalau kita taunya sekolah menengah pertama. Tapi SMP yang ini beda. Ciri kasih yang tak bersyarat yang pertama gini. Status, saya kasih S-nya status, artinya tidak memandang status. Ya, cinta atau ciri kasih yang tak bersyarat itu yang pertama tidak memandang status. Kenapa saya bisa bilang tidak memandang status? Tadi kita baca di awal bahwa Hosea diminta Tuhan mengawini seorang bernama Gomer yang adalah perempuan sundal. Perempuan sundal di sini menggambarkan orang Israel, keadaan bangsa Israel pada zaman itu. Tapi Tuhan meminta Hosea mengawini Gomer yang adalah seorang perempuan sundal. Artinya apa? Tuhan mau Hosea tidak memandang statusnya Gomer. Loh, Hosea nabi loh, orang yang dikuduskan Tuhan. Orang yang dikhususkan Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Tapi Tuhan mau Hosea tidak memandang status Gomer sebagai perempuan sundal dan meminta dia untuk mengawini Gomer. Ya, status Gomer adalah perempuan sundal. Nah, tahukah kalian bahwa status sebagai perempuan sundal adalah hal yang hina pada zaman itu? Ya. Bahkan kalau teman-teman lihat di Ulangan 22 pasalnya yang 21, mungkin boleh dibuka sebentar ya. Ulangan 22 ayat 21. Maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati. Wah, hukumannya seorang perempuan sundal itu apa? Kalau didapati dia sedang berbuat perzinahan, dia harus dihukum mati, dilempar dengan batu sampai mati. Nah kalau teman-teman nanti buka bagian lain di imamat, itu bahkan kalau dia seorang anak imam, dan dia melakukan perzinahan, dia bertindak sebagai perempuan sundal, dia harus dibakar sampai mati. Bayangkan, status sebagai perempuan sundal ini benar-benar sangat dianggap rendah, sangat dianggap hina oleh orang-orang Israel. Karena itu kalau ada seorang perempuan sundal, makanya ingat ya kejadian waktu Tuhan Yesus dibawakan seorang perempuan yang kedapatan berzina, ya kan? Apa yang dilakukan orang-orang pada saat itu? Mereka mau melempari wanita itu sampai mati. Ya memang itu adalah hukum yang berlaku pada saat itu. Tapi di sini Tuhan meminta Hosea untuk mengambil Gomer sebagai istri. Yang artinya Tuhan Hosea tidak memandang status Gomer. Dan itu adalah menggambarkan perasaan Tuhan, hubungan Tuhan kepada bangsa Israel. Ya, bangsa Israel pada saat itu adalah bangsa yang sudah berzina dengan banyak ilah-ilah. Jijik Tuhan melihatnya, ya. Statusnya adalah apa? Seorang pezina. Tapi dengan apa yang
digambarkan oleh Hosea dan Gomer, Tuhan ingin menyampaikan pesan kepada bangsa Israel. Bahwa sekalipun status mereka seperti itu, tapi apa? Tapi Tuhan tetap mencintai mereka. Nah hari ini status kita apa? Oh enggak kok, saya enggak pernah berzina. Saya kok baik kok. Oh iya, mungkin kita enggak berzina. Tapi mungkin kita berzina dengan ilah-ilah zaman ini. Ya, kita hidup mengejar gengsi, kita hidup mengejar pengakuan orang, kita mengejar hobi-hobi kita, main game, kita banyak menghabiskan waktu dengan game, kita hidup dikuasai gadget, ya kan? Bangun pagi kita nggak cari Tuhan, kita cari gadget, lihat WA, lihat Facebook, Instagram. Mungkin kita memang nggak berzina secara fisik, tapi kita berzina dengan ilah-ilah zaman ini. Atau kita mungkin mulai meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, apalagi kalau sudah online gini biasanya males. Ya, oh ada ibadah TAG nonton nanti aja. Bisa malam aja, jalan-jalan dulu sama teman-teman ke mall, ya kan? Kita sudah berzina dengan ilah-ilah zaman. Nah, kalau engkau sedang mengalami hal itu saat ini, hari ini saya berkata padamu ada kabar baik. Kasih Tuhan tidak memandang statusmu. Amin. Ya, ciri kasih yang tidak bersyarat atau cinta yang tidak bersyarat tidak memandang status. Yang kedua, saya kasih ini adalah muka. Artinya apa? Tuhan tidak memandang muka. Nah teman-teman, Gomer ini adalah seorang perempuan sundal. Nah ciri khas perempuan sundal pada zaman itu beda ya dengan zaman sekarang. Nah kalau zaman sekarang kita lihat wanita-wanita dalam tanda kutip yang bekerja sebagai pekerja seks komersil. Nah biasanya mereka memakai pakaian yang terbuka ya. Dan gak malu lagi, sudah mulai jalan di mana-mana. Kadang nyegat orang di jalan, ya kan. Tapi zaman dulu berbeda. Ciri khas perempuan sundal pada zaman itu apa? Menutupi mukanya. Mohon maaf sampai mukanya kayak kelihatan kayak ninja. Ya. Nah kenapa mereka menutupi mukanya? Begini, karena hanya dengan melihat wajah saja, orang pada saat itu sudah dapat mengenali bahwa dia ini adalah perempuan sundal. Dan itu sangat memalukan, dan itu sangat menjijikan. Ya, makanya perempuan-perempuan sundal pada saat itu yang bekerja sebagai pekerja seks komersil pada saat itu, pada zaman itu, mereka menutupi hampir keseluruhan mukanya dan mungkin hanya kelihatan matanya. Kenapa? Karena mereka malu. Bertemu dengan orang lain pun mereka malu. Bahkan mungkin bertemu dengan sanak keluarganya sendiri mereka malu. Kenapa? Sebab pada saat itu mereka dikenal sudah tidur dengan banyak pria. Dan itu membuat mereka menjadi seorang yang dianggap hina, dianggap jijik. Ya kan? Nah sekali lagi sama. Kitab Hosea ini menggambarkan adalah hubungan Tuhan dengan bangsa Israel. Bangsa Israel pada saat itu melakukan perzinahan yang luar biasa. Sehingga mereka kelihatan jijik di hadapan Tuhan. Bahkan mungkin Tuhan pun melihat mukanya mereka pun juga gak tahan. Karena saking berdosanya mereka, saking perzinahannya mereka. Ya. Akan tetapi meskipun begitu menjijikkannya bangsa Israel di hadapan Tuhan. Tetap Tuhan ingin menyelamatkan bangsa ini. Berkali-kali Tuhan mengirimkan nabinya untuk memperingatkan bangsa ini. Untuk mengajak bangsa ini bertobat. Ya, Tuhan tidak pernah memandang muka dari setiap orang Israel yang sudah berzina hebat dengan Allah-Allah lain ini. Ya. Hari ini mungkin kau merasa jijik dengan dirimu sendiri. Karena mungkin masa lalumu kelam. Kau bilang, Kak, masa laluku kelam. Aku sudah berbuat yang mungkin jijik bagi Tuhan. Mungkin Tuhan sudah gak mau lihat aku lagi, Kak. Mungkin kau berasa bahwa aku nih gak layak, Kak. Ke gereja aja aku gak layak. Mau bertemu Tuhan aja aku gak layak. Kabar baik buat engkau. Tuhan juga tidak memandang muka.
Amin. Datang sama Tuhan, kasihnya Tuhan tidak bersyarat. Saya akan segera selesaikan. Yang ketiga, P, saya kasih P adalah perbuatan. Artinya apa? Tuhan tidak memandang perbuatan kita yang telah kita lakukan pada hari kemarin. Ya. Tapi Tuhan melihat apa yang akan kita lakukan nanti hari esok. Jadi kalau engkau sudah melakukan perbuatan yang kemarin, percayalah Tuhan tidak akan mengingatnya lagi. Kalau engkau menerima kasih Tuhan. Sama seperti Gomer. Dalam bagian kitab Hosea, nanti kalau teman-teman ada waktu, baca kitab Hosea di pasal 3. Bahkan Gomer setelah menikah dengan Hosea pun, Gomer kembali kepada kehidupannya yang lama. Sampai-sampai Hosea harus menebus Gomer lagi dengan beberapa uang. Ya. Jadi Gomer yang pada saat itu diambil istri oleh Hosea yang adalah seorang yang kudus di hadapan Allah. Tapi dia kembali kehidupannya lagi yang semula. Dan ini juga ini adalah menggambarkan bangsa Israel pada saat itu. Kenapa? Begitu banyak nabi-nabi dikirim kepada bangsa Israel. Dari nabi-nabi besar, nabi-nabi yang kecil, Tuhan kirimkan untuk memperingatkan bangsa Israel. Tapi selalu bangsa Israel kembali seperti semula lagi. Berjinah dengan Allah yang lain lagi. Perbuatan jinah ini benar-benar menyakiti hati Tuhan, teman-teman ya. Makanya teman-teman kalau baca kitab hukum Taurat, apa hukum yang pertama? Ya kan, kasihlah Tuhan Allah, jangan ada ilah lain di hadapanku, ya. Kenapa? Karena Tuhan memang enggak mau ada yang lain di hadapan Dia, di hadapan Allah. Tapi bangsa Israel, walaupun sudah dikirimkan begitu banyak nabi-nabi, diperingatkan banyak nabi-nabi, tetap kembali lagi berzina dengan ilah yang lain. Hari ini mungkin kau berkata begini, Tuhan gak mungkin maafkan aku kok. Aku ini sudah berkali-kali berdosa. Padahal aku ini sudah sering dengar firman Tuhan. Aku berkali-kali nonton film porno kok. Aku datang gereja kok, dengar pesan firman Tuhan, dengar Kak Veve khotbah, dengan kakak-kakak yang lain khotbah. Aku dimentorin, aku dikasih tahu. Tapi aku tetap kok, aku masih nonton film porno. Aku mungkin gak taat sama papa mama aku kok. Aku benci papa mama aku kok. Walaupun aku sudah dengar firman memaafkan mereka, tapi aku gak pernah bisa memaafkan mereka. Aku ini gak layak. Sekali lagi, kabar baiknya apa? Tuhan tidak memandang perbuatanmu yang kemarin. Amin. Hari ini kita sudah mengerti kasih Tuhan tidak bersyarat. Tadi kita belajar, mungkin teman-teman kalau mau gampang ingatnya, SMP, status muka perbuatan. Tuhan tidak pernah memandang itu semua. Ya, kalau engkau merasa hidup dalam perzinahan dengan dunia, engkau perlu kasih Tuhan. Ya, nggak ada cara lain. Kalau engkau pengen terbebas dari semua belenggu dosa atau apapun belenggu kepahitan, mungkin banyak belenggu yang lain. Kalau engkau ingin terbebas dari itu semua, engkau harus menerima kasih Tuhan, gak ada cara lain. Makanya ajakan Tuhan kan begini, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena kalau tanpa kasih Tuhan, engkau akan letih, engkau akan lesu, dan engkau akan berbeban berat. Makanya gak ada cara lain. Engkau harus menerima kasih Tuhan yang tidak bersyarat ini. Dan jangan malu datang sama Tuhan. Jangan merasa gak layak datang sama Tuhan. Sebab kita hari ini belajar apa? Cintanya Tuhan tidak bersyarat, kasihnya Tuhan tidak bersyarat. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Mari tutup mata kita. Nanti saya minta bantu WL untuk bantu saya memuji Tuhan. Ada satu lagu lama yang begitu memberkati saya waktu saya menyiapkan firman Tuhan ini. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih
Mari saling lagi sama-sama katakan, kasih Tuhan. Kasih Tuhan memulihkan. Kasih Tuhan memperbarui. Kasih Tuhan mau mengampuni. Kasih Tuhan merubah segalanya. Tutup mata kalian sebentar. Hari ini kita telah mendengar firman Tuhan. Kalau engkau merasa nggak layak di hadapan Tuhan, kalau engkau merasa nggak bisa datang di hadapan Tuhan, engkau mungkin berpikir, Tuhan, aku sebenarnya pengen bebas dari dosa ini, Tuhan. Tuhan, sebenarnya aku pengen mengampuni. Tuhan, sebenarnya aku pengen bisa menyenangkan hati Tuhan. Tapi aku nggak bisa, Tuhan. Aku sudah berusaha dengan kekuatanku, aku nggak bisa. Hari ini datang sama Tuhan. Tuhan nggak pandang engkau hina. Tuhan nggak pandang keadaanmu. Tuhan tahu engkau memerlukan kasih-Nya. Karena itu jangan tunda lagi, buka hatimu. Minta Tuhan masuk dalam hatimu. Dan terima Dia sebagai Tuhanmu, sebagai Juru Selamat. Dan terima kasih-Nya Dia yang tidak bersyarat itu. Karena dengan kasih-Nya Tuhan, engkau akan terbebas dari belenggu apapun yang mengikat engkau pada hari ini. Mari kalau engkau orang yang mau, engkau berdiri di tempatmu engkau berada. Engkau yang menangkap siaran ini, engkau berdiri di tempat kau berada, taruh tangan kiri di hatimu, tangan kanan kau angkat, dan mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini, nyanyi dengan segenap hati. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan merubah segalanya. Mari lebih lagi. Kasih Tuhan memulihkan. Ya, kasih Tuhan memulihkan kehidupan. Kasih Tuhan memperbarui kehidupan kita. Kasih Tuhan mengampuni. Kasih Tuhan memulihkan. Mari kau terima kasih-Nya. Terima kasih yang daripada Tuhan. Merubah. Sekali lagi mari sama-sama katakan dengan segenap hati. Kasih Tuhan memulihkan. Kasih Tuhan memperbarui. Kasih Tuhan mau mengampuni. Kasih Tuhan. Mari sekali lagi sama-sama katakan. Angkat kedua tanganmu. Terima kasih daripada Tuhan. Kasih Tuhan memulihkan. Kasih Tuhan memperbarui. Kasih Tuhan mau mengampuni. Kasih Tuhan merubah segalanya. Katakan kasih Tuhan merubah segalanya. Kasih Tuhan merubah segalanya. Kasih Tuhan merubah segalanya. Mari tetap angkat kedua tanganmu. Dia akan berdoa buat engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman pada hari ini. Hari ini kami belajar Tuhan bahwa kasih Tuhan tidak memandang status kami. Kasih Tuhan tidak pernah memandang wajah atau muka kami Tuhan. Dan kasih Tuhan tidak pernah melihat perbuatan kami yang lalu. Kasih Tuhan menerima kami apa adanya Tuhan. Karena itu Tuhan kami menyerahkan Tuhan setiap anak Tuhan dari anak-anak TAG ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba-Mu gak tahu permasalahan kehidupan mereka. Hamba-Mu gak tahu apa yang membelenggu mereka Tuhan. Tapi sekarang hamba-Mu berdoa Tuhan. Supaya Tuhan mencurahkan kasih yang begitu besar kepada mereka. Sehingga kasih ini mengubahkan kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Mari teman-teman angkat kedua tangan atas otoritas yang diberikan kepada hamba-Mu oleh pemimpin tempat ini Tuhan. Izinkanlah hamba-Mu melepaskan berkat kepada setiap umat Tuhan, kepada anak-anak Tuhan. Mari fokus pandang wajah kepada Tuhan dan terimalah berkat ini. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Apapun yang engkau kerjakan Tuhan berhasil, engkau yang bekerja Tuhan buat berhasil, engkau yang bersekolah Tuhan buat studimu berhasil, dan kemanapun engkau melangkah Tuhan membuat engkau berhasil. Dan kemanapun engkau pergi nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Mari semua anak-anak Tuhan yang menerima berkat ini sama-sama katakan amin.